Mau nyobain, Mas? Bunda mau bikin jus malah jadi kayak es krim. Mau bikin jus malah jadi es krim. Matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Ini videonya aku ambil di hari Minggu ya teman-teman. Meski hari Minggu kalau orang-orang pada jalan-jalan, aku mah nguprek aja di rumah. Karena kalau jalan-jalan keluar udah otomatis keluar duit ya kan. Sedangkan kalau di rumah malah bisa menghasilkan cuan. Dan ini aku pagi-pagi udah selesai aja bikin adonan buat es. Jualan aku buat ngisi stok freezer, jadi biar besok kalau misalnya anak-anak mau pada beli udah siap ya. Makanya mumpung hari Minggu ya kan, kalau hari Minggu kan berasa kayak lebih santai gitu. Meskipun ini kalau nggak hari Minggu misalnya stok es habis ya mau nggak mau harus buat gitu kan, biar stok freezer ada terus. Dan ini untuk perasa aku pakai pop ice ya teman-teman. Pewarna dan perasa ini pakainya pop ice, jadi memang nggak ada tambahan pewarna lagi, makanya warnanya nggak terlalu ngejreng, nggak apa-apa, yang penting kan rasanya ya. Ini aku mau bikin es yang aku jual harganya 1000-an, dan ini aku biarin aja tunggu biar adem dan ngeset, baru nanti bakalan aku bungkus-bungkusin. Terus sambil nunggu, ini hari Minggu aku juga masaknya yang simple banget. Ini aku punya sisa sayap ayam yang ada di kulkas, terus ada juga bagian dada yang tulangnya belum aku buang, jadi mau sekalian aku masak aja. Karena kan masih ada sisa daging-daging yang menempel ya, itu mau aku masak kecap ya teman-teman. Dan ini untuk bumbunya, ada bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, dan juga daun bawang 1 batang. Ini mau aku iris-iris aja semuanya. Kalau biasanya ada yang diulek, ini aku mau yang simple, yang satset, jadi ya sudah semuanya aja. Ini aku iris-iris mulai dari bawang putih, bawang merah, dan juga cabai tomatnya. Yang suka pedas bisa disesuaikan aja dengan selera, bisa dibanyakin cabenya. Ini aku secukupnya aja karena anak-anak kan ikut makan ya. Tomatnya aku juga pakai yang kecil aja biar seger. Ini bisa juga dipakai buat masak telur kecap ya. Berhubung di rumah ada ayam, jadi aku pakai ayam. Terus ini langsung aja aku mau numis bumbunya. Seperti biasa aku tumis dulu bawang merahnya sampai wangi. Kalau udah wangi, lanjut masukin bawang putih dan juga cabai rawit yang tadi sudah dipotong-potong. Terus ini juga sama, diaduk-aduk, tumis sampai wangi, habis itu masukkan tomat. Aduk-aduk sebentar sampai semuanya tercampur rata, habis itu masukin ayam yang sudah dicuci bersih. Ini punyaku nggak aku rebus dulu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ayamnya pengen direbus dulu atau misalnya mau digoreng dulu biar sekel, itu boleh ya, sesuaikan aja dengan selera. Tapi berhubung ini aku biar cepet gitu ya, biar satset ya sudah. Ini aku masak dulu sampai ayamnya berubah warna jadi pucat gitu. Pokoknya bagian luar kayak yang mateng. Terus habis itu nih kalau udah mulai kayak mateng gini, lanjut tambahkan air mendidih ya teman-teman. Jadi biar masaknya itu kayak nggak ngulang dari awal lagi. Karena kalau dikasihnya air biasa atau air keran, itu kan bakalan lumayan lagi ya nungguin mendidihnya. Jadi ini aku pakai air yang sudah mendidih. Udah deh, tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata. Habis itu tambahkan secukupnya garam, kaldu jamur. Di sini aku nggak pakai gula pasir karena mau aku tambahin kecap ya. Ini kecap juga sesuai selera aja. Terus tambahin saus tiram dan persausan yang ada di rumah aku ini ya. Ada saus raja rasa, terus saus Inggris sama minyak wijen. Udah, ini tinggal diaduk-aduk sampai tercampur rata lagi. Habis itu ditutup dan ditunggu sampai ini menyusut ya. Terus ini aku juga tambahin sama daun bawang biar ada warna hijau-hijaunya gitu ya. Udah deh, tinggal dimasak sampai menyusut gini ya. Aku nggak sampai garing banget karena biar bisa jadi kuah gitu. Terus jangan lupa dicobain, kalau rasanya udah enak dan ayamnya udah matang ya sudah, tinggal dimatikan aja kompornya.
Ini menu aku untuk hari ini ya teman-teman, simple tapi enak. Terus lanjut, biar kuat menghadapi kenyataan hidup, ini jangan lupa makan dulu ya. Makanya cuma pakai ini aja teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah, begini aja sudah nikmat banget ya. Dan ini anak-anak juga alhamdulillah suka. Nah, habis makan ini aku mau lanjut untuk bungkus-bungkusin esnya. Ini es aku bilangnya es bantal gitu ya, tapi anak-anak ada yang bilang es kapas. Pokoknya sesuai sama anak-anak aja sebutannya apa, terserah mereka gitu ya, karena mereka yang mau beli juga. Dan ini aku ditemenin sama adek Royan, dia kepengen bantuin tapi masih belum bisa gitu, jadi aku suruh liatin aja dulu. Dia kepengen bagian yang nyusun-nyusun yang sudah aku bungkus, jadi ya sudah, nggak apa-apa, biar dia seneng gitu ya. Untuk esnya ini aku pakai Nutrijel gitu, jadi udah ngeset gini dan dibungkusin ke dalam plastik klip seperti ini ya, plastik cetik atau plastik apalah sebutannya, pokoknya yang udah bisa tinggal dipencet gitu aja tutupnya, jadi nggak repot-repot ngiket gitu. Nah, ini aku isi satu bungkus itu isinya sama 3 warna. Ini aku ada 6 rasa ya teman-teman, jadi udah tinggal dicampur-campur aja rasanya sesuai dengan gerakan tangan. Ini tadinya mau aku jadi 2 macam gitu ya, untuk yang biru, pink sama hijau, ini satu semuanya begini. Tapi di tengah jalan kayaknya kalau misalnya lebih banyak warna campurannya gitu lebih seru gitu ya, jadi ini aku turunin aja 6 tempatnya yang berisi dengan adonan esnya, adonan es. Pokoknya ini jadinya kayak silky pudding gitu teman-teman, cuma emang lebih ekonomis ya, karena kan aku jualnya juga 1000-an. Kalau yang silky pudding pakai susu cair beneran ya bisa jebol modalnya ya kan. Dan ini karena dia pakai Nutrijel, jadi kalau udah jadi es itu rasanya jadi lembut, bukan rasa ya, teksturnya gitu lebih lembut daripada kalau cuma pakai air doang yang direbus terus dikasih perasa gitu ya. Dan alhamdulillah anak-anak juga ini suka, jadi lumayan bisa untuk tambah-tambah penghasilan ya. Mudah-mudahan sih suka terus, meskipun nggak mungkin ya, karena namanya anak-anak pasti bakalan bosen. Jadi nanti kalau misalnya udah bosen dengan es yang ini, aku bakalan nyari ide lagi di YouTube jualan es apa lagi ya. Karena jurus andalan ya kan, paling gampang adalah nyari resep di YouTube, tinggal nanti dikreasikan sendiri atau dimodif sesuai dengan budget yang ada. Oke, jadi ini untuk video bikin esnya aku percepat aja. Anggap aja udah selesai, karena sebetulnya bungkusin beginian lama loh teman-teman. Namanya juga nyari duit ya kan, harus butuh perjuangan cie. Dan oke, ini udah selesai dengan peresan ya, tapi aku mau lanjut bikin es lagi sih, soalnya di Probolinggo itu masih panas banget teman-teman, belum ada hujan sama sekali. Di tempat teman-teman gimana, apakah sudah mulai turun hujan? Semoga yang belum kebagian hujan juga bisa segera kebagian gitu, biar terasa lebih adem hidup. Oke, ini lanjut, aku mau bikin es. Sebetulnya udah lama ya kepengen nyobain yang namanya es semangka gitu, tapi kayak maju mundur bakalan manis banget ya nggak sih? Karena semangka kan udah manis, terus akhirnya sekarang kepengen bikin semangka tapi nggak pakai gula gitu. Jadi aku ngakalinya pakai susu Cimory ini teman-teman, ya tetap aja sih ya ada gulanya, tapi maksudnya nggak banyak-banyak kali gitu ya. Ini semangka udah aku bekuin, jadi judulnya mirip kayak smoothies, kepengennya sih jus, cuma salah gitu ya, kenapa bisa jadi smoothies seperti ini, malah jadinya kayak es krim. Enggak nyesel enggak, tapi ini malah seneng banget gitu ya siang-siang bikin es krim. Dan ini aku blendernya pakai blender rangkaian dari 5-in-1 antibacterial and odorless chopper dari Miku ya teman-teman. Jadi nggak cuma buah, pokoknya apa aja yang bisa di blender ya bisa di blender pakai ini. Tersedia 3 pilihan warna estetik, yang punyaku ini namanya Milky White, terus ada 2 warna lagi yaitu Sakura Pink dan Iris Lilac, atau bahasa gampangnya pink dan juga ungu ya. Ini cantik-cantik banget warnanya. Terus yang untuk gelas blenderannya ini juga bisa difungsikan jadi botol ya teman-teman, karena dapat tutupnya juga, yaitu ya.
Dan ini yang barusan aku bilang mau bikin jus, tapi ternyata malah jadi sepadat dan selembut ini, jadi malah kayak es krim. Ini seger banget. Ini aku nawarin Mas Dio karena adek Royan dan suami itu lagi keluar, jadi nanti bakalan aku pisahin aja sih ya, dibikinin, ditaruh di gelas plastik gitu, terus taruh di freezer biar ngerasain juga es krim yang seenak ini. Padahal modalnya cuma semangka sama susu aja ya. Oh iya, Chopper 5 in 1 antibakterial and odorless Miku ini udah BPA free ya teman-teman. Terus baby food grade juga, jadi aman digunakan sehari-hari. Buat teman-teman yang mau samaan kayak aku, bisa langsung order di Instagramnya Miku @miku.id atau di Shopee Mall, Tokopedia dan juga Lazada. Teman-teman bisa cari aja ya Miku. Oke, ini udahan dulu bagian seger-segerannya. Aku mau lanjut ngajarin Mas Dio bikin makanan karena dia dapat tugas dari sekolah P5 tugasnya ya. Jadi bikin makanan dari bahan baku singkong. Nah, ini aku ngajarin Mas Dio buat mulai dari cara ngupasin si singkongnya, terus sama masaknya bakalan aku ajarin. Ini jadi dia nanti untuk hari Senin itu bakalan bawa sampel jajannya ini, karena jajannya ini nanti bakalan dijual juga. Jadi selain bikin, dia juga bakalan jualin di sekolahnya. Nah, ini untuk ngupas singkongnya aku udah selesai, terus sisanya aku serahin ke Mas Dio yang ngupas. Jadi emang beneran dia belajar gitu ya, jangan cuma nyuruh emaknya doang. Jadi emang ikutan belajar. Nah, sambil nunggu ini aku juga mau bikin isiannya. Jadi ceritanya aku mau bikin combro sama misro. Berhubung di Probolinggo itu nggak ada oncom, jadi aku ganti pakai tempe ya teman-teman. Ini aku potong-potong aja seperti ini. Terus lanjut aku mau menghaluskan si tempenya yang udah aku potong-potong. Ini ngalusinnya juga aku pakai chopper dari Miku ya teman-teman, biar cepet gitu. Ini aku pasang bagian mata pisaunya, terus lanjut mau aku halusin aja. Tinggal tutup mangkok choppernya, pasang mesin, colokin, dan tinggal pencet. Dalam hitungan detik ini tempe sudah halus. Jadi ngalusinnya juga sesuai selera aja ya. Kalau aku emang kepengen gak terlalu halus, jadi masih ada tekstur si tempenya seperti ini. Terus habis itu ini aku sisihkan dulu. Nah, Miku chopper ini juga hemat listrik ya teman-teman, karena dia cuma pakai 250 watt aja. Terus kalau teman-teman beli chopper ini, teman-teman beli satu tapi bisa dapat 5 manfaat ya. Karena yang pertama, dia bisa buat nyoper daging dan teman-temannya, terus bisa buat blender, bisa buat grinder, atau buat ngalusin bumbu-bumbu kering atau kopi-kopian gitu ya. Terus bisa buat ngupas bawang putih dan bisa buat ngocok telur. Nah, ini untuk bagian bawah mesin aku pindah ke bagian yang blending atau grinding, karena aku mau blender cabe ya sama teman-temannya ini, cabe, bawang putih, sama aku kasih kencur juga. Yang nggak suka kencur boleh di skip. Udah, ini tinggal dihalusin aja seperti ini. Ini cuma hitungan detik langsung halus ya. Untuk bawang merah di sini aku iris-iris aja seperti biasa biar bumbunya itu jadi lebih wangi. Terus lanjut ini mau langsung aku tumis aja bawang merahnya ke dalam minyak yang sudah panas. Terus kalau udah wangi, lanjut masukin bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Terus lanjut masukin tempe yang tadi juga sudah dihaluskan ya. Lanjut diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini biar nggak cepet gosong dan juga lebih gampang tercampurnya ya antara bumbu dan juga tempe. Di sini mau aku tambahkan secukupnya air. Ini untuk airnya aku nambahin itu kurang lebih sekitaran 100 ml gitu. Pokoknya sesuaikan aja dengan kebutuhan gitu ya. Kalau misalnya kurang nanti bisa ditambahin lagi. Dan ini aku masaknya sama Mas Dio. Jadi dia emang beneran belajar ya teman-teman, belajar cara ngaduk dan semuanya lah. Pokoknya aku ajarin biar dia itu tahu proses cara pembuatannya.
Terus ini aku tambahin gula, garam, dan juga kaldu jamur secukupnya. Terus diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Gak lupa juga di sini mau aku tambahin sama daun bawang yang udah aku iris-iris. Sebetulnya ini kalau ditambahin kemangi kayaknya lebih nampol ya. Tapi berhubung nggak punya kemangi jadi ya sudah, nggak apa-apa. Terus jangan lupa ini dicobain dan ternyata masih kurang asin, jadi ya sudah aku tambahin tambahin garam maksudnya ya. Udah deh, tinggal diaduk-aduk lagi. Terus udah tinggal matikan aja kompornya. Ini untuk isiannya udah mateng. Aku lanjut mau ngupasin kelapa, dan kelapa ini mau dipakai buat campuran adonan singkongnya gitu ya, biar makin gurih. Terus berhubung aku nggak nemu kelapa parut yang dijual, jadi ya sudah, alhamdulillah punya Miku chopper ini, jadi kita bakalan halusin aja. Nolong banget ini ya Miku. Buat aku yang nggak bisa marut gitu, terus nggak nemu juga yang jual kelapa parut, jadi ya sudah, solusinya ini tinggal dicoper aja, dalam hitungan detik ini sudah bisa halus gitu. Jadi sesuai selera aja sih mau sehalus apa, dan ini menurut aku sudah cukup ya kayak gini. Dan ini tuh kebanyakan, jadi sebagian mau aku sisain jadi untuk hari H-nya gitu ya, biar nanti nggak perlu marut-marut lagi. Yang di plastik ini aku nyimpennya di freezer ya, biar nggak asem, karena kalau nyimpennya cuma di kulkas biasa itu bakalan jadi kecut nanti. Oke, ini lanjut, aku juga mau ngalusin si singkongnya ini ya. Maaf karena aku nggak bisa marut, yang bisa marut ya silahkan aja diparut. Dan alhamdulillahnya kebantu banget sama Miku, karena ini tinggal pencet-pencet aja si singkong udah halus. Ini aku bagi jadi 2 kali ngecop ya teman-teman, biar si chopper ini kerjanya nggak terlalu berat. Sebetulnya muat sih karena ini kan 2 liter gitu ya, tapi kan singkongnya juga lumayan keras, terus ada 1,5 kilo, jadi biar nggak capek, biar nggak ngambek, jadi aku bagi 2 aja nyopernya. Dan aku persingkat aja, aku percepat. Ini bagian yang halus udah aku pindahin ke panci, terus lanjut nyoper yang sisanya ini. Udah aku skip aja biar nggak capek-capek nungguinnya ya teman-teman. Terus lanjut lagi, ini untuk bahannya yang sudah dihalusin. Lanjut aku mau peres, tapi meresnya sedikit aja, jadi pakai tangan cukup. Kalau misalnya kepengen yang airnya benar-benar berkurang, itu bisa diperes pakai kain gitu ya. Dan ini aku pernah dengar kalau bikin combro misro itu biar kayak ada kenyal-kenyalnya, ditambahin sama tepung tapioka gitu ya. Ini juga sebetulnya tepung dari singkong juga kan. Ini aku tambahin sedikit, terus tadi juga kan meresnya nggak terlalu kering, jadi udah aja cocok deh. Terus biar nggak hambar, aku tambahin juga sama secukupnya garam. Terus ini kelapa yang tadi sudah dicoper juga. Udah tinggal diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata gini. Kalau udah ya udah tinggal siap kita bentuk ya. Ini yang pertama aku bakalan ngisi pakai sambal tempe tadi. Ini yang aku bilang combro. Oncom di jeruk harusnya ya, tapi berhubung di Probolinggo nggak ada oncom, jadi aku ganti aja dengan tempe. Ini juga nggak kalah enak kok, enak banget malah. Dan ini aku bentuk seperti ini, nggak tahu bentuknya kayak gimana, pokoknya sebisa aku lah. Harusnya sih agak pipih kayak gitu ya, tapi begini juga nggak apa-apa. Ini sebagian aku bikin combro, sebagiannya lagi misro. Tadinya yang buat dibawa ke sekolah itu mau bawa yang combro aja, tapi sepulang dari sekolah katanya Mas Dio, dia besok itu jualannya bakalan dicampur misro juga. Nah untuk misro ini karena amis di jero atau artinya manis di dalam, jadi ditambahin sama gula jawa ya. Berhubung di rumah aku adanya gula aren, jadi nggak apa-apa, percobaan doang gitu. Nanti untuk hari hanya kita bakalan bawain yang isinya gula jawa, karena ini sama Mas Dio hari Senin yang misronya itu juga nggak dibawa ya teman-teman. Terus dia cerita ke gurunya dan jatuh pilihannya bawa combro dan juga misro. Udah deh, ini tinggal aja digoreng. Ini yang pertama aku goreng bagian combronya, sebagian aku goreng matang dan sebagian lagi aku gorengnya itu setengah matang ya teman-teman. Jadi biar besok pagi itu tinggal goreng, jadi nggak perlu repot-repot mulai prosesnya dari awal lagi.
Terus kalian ngetes juga apakah enak kalau misalnya di frozenin gitu. Jadi pas udah digoreng setengah matang, kalau udah adem itu disimpan di freezer. Jadi pas hari H-nya bisa tinggal goreng aja, dan ternyata rasanya itu meskipun disimpan di freezer gitu ya, rasanya masih tetap enak. Jadi ngebantu banget sih buat biar nggak terlalu buru-buru pas hari H-nya gitu. Jadi kita bisa bikin sehari sebelumnya, digoreng setengah matang dan disimpan di freezer, besoknya tinggal goreng. Dan ini udah matang untuk combronya. Masya Allah ini enak banget. Udah lama banget nggak makan yang namanya combro, meskipun isinya bukan oncom ya, tapi ini tetap enak. Dan alhamdulillah setelah aku posting video foto combro dan misro ini, maksudnya ya, alhamdulillah ada yang pesen gitu. Jadi selain nanti dijual di sekolahnya Mas Dio, ini juga aku nanti bakalan sekalian jualan juga. Ya Allah, apa aja yang bisa jadi cuan tetap dijual gitu ya. Oke, alhamdulillah ini udah jadi semua, udah tinggal dimakan. Cuma emang kekurangannya di sini dapet singkongnya itu yang agak pahit gitu ya teman-teman. Terus kata ibu sih itu kayaknya singkongnya kawinan antara singkong yang biasa sama singkong karet gitu. Tapi nggak apa-apa, karena kalau untuk yang combro itu ketolong sama pedesnya si sambal tempe, jadi nggak terlalu kerasa. Justru malah di yang misro ini meskipun dalamnya manis tapi malah agak kerasa pahitnya. Tapi nggak apa-apa sih, masih tetap enak gitu. Oke, videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.